gajah? Sa. Ulat? Banyak. Ada yang bilang kecil. Gajah? Semut? Ulat? Banyak. Ulat? Ulat? Banyak. Semut? Gajah? Besar. Besar. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siddiq Al-Mansuri. Saat ini saya adalah mahasiswa PDD dalam jabatan Prodi Matematika LPTK Universitas Islam Malang angkatan kedua tahun 2022. Hari ini Rabu tanggal 14 Desember 2022 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 fase E materi vektor di MAN Kota Sorong. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada ya, semua datang. Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Jadi sudah siap belajar ya? Sebelum belajar coba dicek kerapiannya, mejanya dirapikan. Kertas-kertas, buku, sampah yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini dirapikan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang vektor ya di bab 3 untuk kelas 10 ya. Ya, sebelum masuk ke materi, Pak Guru punya sebuah motivasi di sini. Bisa dilihat? Coba salah satu baca. Coba Mas. Kesuksesan seseorang berbanding lurus dengan kemauannya untuk belajar, bangkit dan mencoba. Ya, kesuksesan seseorang berbanding lurus dengan kemauannya untuk belajar, bangkit dan mencoba. Ya, artinya berbanding lurus apa? Artinya bagaimana? Kalau pengen sukses, tentunya harus belajar. Semakin besar belajarnya atau semakin sering belajar, semakin sering bangkit dan semakin sering mencoba, tentunya suksesnya akan semakin dekat. Begitu juga kalau belajarnya sedikit, ya pasti akan kalah dengan yang belajarnya banyak. Kemudian, coba. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Ya, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Ini artinya apa kalau kita sederhanakan? Artinya apa? Perencanaan masa depan itu harus direncanakan. Tidak bisa tiba-tiba kita mau sukses, tidak ada perencanaan. Oke, yang selanjutnya kesepakatan kelas sebelum belajar biar nanti tetap tepat waktu dan tertib. Yang pertama, menghargai sesama siswa dan guru. Kemudian menjaga kebersihan dan ketertiban tadi sudah ya. Kemudian satu berbicara, semua mendengarkan. Kemudian yang selanjutnya adalah tepat waktu. Kemudian berpartisipasi aktif. Kemudian fokus pada sesi belajar. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau biasa disebut PBL ya. Kemudian media yang Pak Guru gunakan itu adalah PowerPoint dan YouTube. PowerPoint untuk menyajikan materi, nanti YouTube untuk memberikan materi ya. Kemudian setelah pembelajaran nanti, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi penjumlahan dan pengurangan vektor dalam dimensi 2. Kemudian menjelaskan konsep, menganalisis sifat-sifat, kemudian presentasikan hasilnya, kemudian mengomentari dan mengevaluasi.
Selain itu nanti ada penilaian. Jadi semua Pak Guru nilai, baik pengetahuan maupun sikap kalian. Ya, selama kalian berdiskusi, apakah aktif, kemudian apakah bertanggung jawab terhadap kelompoknya, kemudian saat berkomunikasi apakah kerjasamanya bagus, kemudian komunikasi bahasanya bagus, literasinya bagaimana. Ya, nanti Pak Guru akan nilai semua. Jadi ada dua penilaiannya, penilaian pengetahuan itu individu, penilaian diskusi kelompok, dan penilaian sikap. Ya, beberapa manfaat ya dalam vektor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama misalnya ada penerjun yang menjatuhkan diri dari pesawat. Pernah lihat? Nah. Ya. Bagaimana kalau penerjun jatuh dari pesawat? Apakah dia langsung turun ke bawah, tepat di bawahnya? Tidak. Tidak. Kira-kira bergeser atau tidak? Bergeser. Bergeser dari langsung ke bawahnya tidak bisa ya? Ya. Kira-kira bergeser karena apa? Karena gravitasi. Iya, gaya gravitasi yang ke bawah dan pergeseran itu gaya angin ya. Biasanya kalau terjun menggunakan apa? Parasut ya. Kemudian ketika perahu menyeberangi sebuah sungai, maka kecepatan gerak perahu yang sebenarnya merupakan kecepatan gerak perahu dan kecepatan arus. Ya, kalau kita menyeberang di sungai itu kan ada kecepatan arus ya. Ya. Tidak mungkin kekuatan kita misalnya mau lurus, tapi kalau kita tidak pakai kekuatan, kita akan terbawa. Ya, sebelum masuk ke materi, kita akan mengingat kembali. Masih ada yang ingat jarak itu apa? Perhatikan. Misalnya kita bergerak 3 km ke arah barat, kemudian 4 km ke arah selatan. Bisa digambarkan? Ke arah barat, kemudian ke arah selatan. Barat itu kiri ya, kalau kalian sebelah kiri. Kemudian kalau ke selatan ke bawah. Ke kiri 4, ke kiri 3, kemudian ke bawah 4. Nanti kalian atau siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4 sampai 5 siswa. Kemudian Pak Guru akan membagikan LKPD. Kemudian selanjutnya nanti kalian berdiskusi dengan kelompoknya untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi nanti ada permasalahan, kemudian nanti diselesaikan bersama, kalian diskusi. Kemudian guru membimbing kelompok yang mengalami kesulitan. Kemudian terakhir siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, kemudian kelompok yang lain menanggapi. Yang selanjutnya guru memberikan penilaian individu. Ya, untuk pembagian kelompok langsung ya, boleh menghadap ke belakang. Baik, teman-teman, di sini akan bagikan LKPD. Silakan dilihat, dibaca, kemudian didalami, kemudian didiskusikan. Masalah yang ada di LKPD diselesaikan. Di lembar keempat di situ ada nama kelompok. Pembagiannya untuk yang sebelah sana kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan yang terakhir ini kelompok 4. Ya. Dituliskan dulu nama anggotanya. Oke, sekarang coba perhatikan ke depan dulu. Semuanya lihat ke depan dulu. Tadi identitasnya sudah diisi ya. Masuk ke materi. Untuk pengertian vektor adalah sebuah besaran yang berarah, atau bisa juga disebut besaran yang mempunyai nilai dan arah. Vektor digambarkan sebagai panah yang menunjukkan arah vektor dan panjang garisnya. Panjang garisnya nanti disebut panjang vektor atau besar vektor. Ya, kalau kita gambarkan
seperti yang ada pada layar, lihat di situ ada vektor A dan vektor negatif A. Perbedaannya apa? Ya, untuk vektor secara pengertian tadi adalah nilai yang mempunyai arah ya. Kalau kita lihat A dan negatif A, ternyata arahnya berlawanan. Ya, kalau A untuk vektor A itu ke pojok kanan atas, kemudian vektor negatif A itu arahnya ke pojok kiri bawah. Panjangnya sama, apakah panjangnya sama? Iya, panjangnya sama. Makanya di situ A dan negatif A nanti akan kita kenal dengan namanya lawan dari suatu vektor. Sekarang waktunya mengerjakan LKPD. Pak Guru kasih waktu 30 menit. Silakan kerjakan di cakaran yang sudah ada. Kalau sudah selesai baru dirapikan di LKPD. 30 menit dari sekarang. Apa? Dia ini mesti balik. Satu, dua. Ah. Ini ke sini satu. Iya, ini dua. Tapi ini ke atas juga. Negatif. Positif. Namanya apa? Iya, semua diganti. Dapatnya dulu mana coba lihat coba di tengah pas ini yang di sebelahnya itu tuh balik terus ke atas ke bawah itu kan bawah ya ke bawah kan hasilnya jadi awal sama iya Jadi sekarangnya terpapar. nanti sininya Kali yang terbaik. ini nanti ditulis ini tadi vektor apa EF. tulisan dia ini berapa tadi ini kita negatif ini
Di kota ketiga, 23. 1, 2, 3, 4. 3 kan mak tadi aku bilang kan supaya iya, maksudnya apa bawah sekali? Enggak juga sih. Iya, tapi enggak sesuai. Ya, sini kayak gini. Di kotaknya sama enggak sih? Sama kok, sama aja. Kan iya di sini ada dari berarti di bawah sini. Iya, aduh, tengah-tengah. Tengah-tengah tuh. Enggak, nanti yang garisnya saja. Iya, ya usah cerai guys. Berbeda begini. Supaya bagus itu kalau pakai pena. Pakai pena bro, lapis pena sudah terserah. Jadi pena. Pena apa ya? Sedikit malu. Style apa nak? Video tanda tangannya nih. Nah, coba di sini praktik. Satu dua. Single? Iya. Itu di mana nih? Sini. Ini sampai ke bawah sini kan ini enggak garis. Sini.
Yang akhir saja. Ya, terus. Dan yang sudah selesai kan? 3, 4, 4 ya kak? 1, 2, 3, 4 iya 5 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 4 5 1, 2, 3, 4 sini kan? Iya. Itu garis akhirnya baru ini tuh. Pakai garis biasa loh. Udah terus itu langsung gini. Masih pakai speeder aja nih. Speeder aja. Kudu nih, kudu nih. Iya. Sini, ini bunga. Tidak, ini. Nama. DFDH. Udah daripada aku sama jelek kok makanya. Jik makanya kan itu sudah bisa tidak begitu. Menurut saya termikir kemarin ampun Sudah baru cepat. itu baru cepat. Udah sih. Sudah. Berarti sudah semua? Sudah selesai mengerjakan ilmu ini, berarti sekarang waktunya presentasi. Oke, baik. Sebelum ke presentasi, Pak Guru punya permainan dulu. Coba semuanya berdiri. Semuanya lihat ke depan. Harus kompak ya. Ulang. Panjang. Berfokus. Sebut. Gajah. Ulang. Ada yang bilang kecil. Gajah. Semut. Ulang. 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 Semut. Gajah. Besar. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidelis Amalia. Saya dari perwakilan dari Bangsa. Jadi tugas kali ini saya mendapatkan bagian A dengan soal 2F buang merah huruf kecil. Dalam cara geometrinya dengan geometri mendapatkan 2A EF 2 kali jadi kedua panjang 2. Terus ini GH. GH di sini dia punya soalnya GH dia naik, tapi di sini dia naik jadi dia turun. Kita lihat berapa kolom.
soalnya itu mendapatkan 5 atau min 5 karena dia soalnya min. Terus kita mendapatkan garis akhirnya yaitu 21 dengan cara kita bisa melihatnya dari aljabar. Kita membuat aljabar dari soalnya baru kita mencari angka-angkanya seperti kayak 2F. Kita tulis 2-nya dapatkan dari mana? Kita hitung dari sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dapatkan dari mana? Dari sini. Terus 1. Terus kurang GH turun. Dan di sini dia naik, tapi dia kalau ini dia turun. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Dapatkan 4. Lalu dari mana? Positif dia 1, 2. Jadi positif 2. Selanjutnya min AB. Min AB mendapatkan 5 dari perhitungannya tersebut seperti yang tadi. Dan kita jumlahkan yang 2EF dengan jumlahannya EF. 2 kali 6 sama dengan 4, 2, 15. Terus 2 kali 1 dapat 1. Lalu kita gabungkan 12 ini kali ini maka hasil positif, jadi 12 tambah 4 jadinya hasilnya 16. Ini kali ini jadi positif lagi, jadi 16 tambah 5 jadi hasilnya 21. 2 kali 1 hasilnya 2, 3 kali 1 positif 2, jadi hasilnya 2. 2 kalau kurangin 2 hasilnya 0. 0 tambah ini tambah kali ini hasilnya positif, jadi 0 tambah 4 hasilnya 4. Jadi hasilnya seperti ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Sama nggak? Kurang mudah dipahami, Pak. Ini 2 kali 6 ya. Iya, gue pergi jelasin. Benar, tapi jawabannya benar atau tidak? Benar. Benar ya, sama ya. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Jawab kelompok 3. Gue ini presentasinya orang. Oke, baik. Silakan kelompok 2 untuk presentasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami. Jadi di sini kita mendapatkan soal B, yaitu PF dikurang GH ditambah 2. Nah, jadi untuk mencari cara geometriknya kita membuat ininya dulu. Ini kan EF itu positif. Nah, kalau positif berarti dia naik, kita hitung sesuaikan dengan ini. Ini berapa titiknya? Ini kan ini 9, terus naiknya 1, jadi dia begini. Nah, itu harus itu kalau min GH berarti dia turun. Jadi kita sesuaikan, kita hitung 1, 2, 3, 4. Untuk 2 sisinya di sini dia turun karena kita hitung sampai 7 terus naik bukan karena 2, jadi kita gandakan jadi bikin 2 kali. Langsung untuk mencari cara aljabarnya, yaitu PF-nya berapa? Nah, jadi PF-nya itu 6. Di sini ke sini 6, terus naiknya 1. Jadi 6 di bawahnya 1 terus dikurang di sininya 4, langsung turunnya 2. Jadi min 4 terus 2 ditambah ini berapa? 7 dikali 2 14 terus 4 dikali 2 8 jadi 8 terus 8 hasilnya sama
pengetahuan, penilaian sikap. Nanti sikapnya Pak Guru kasih rubrik, kalian tinggal centang-centang ya atau tidak ya. Kemudian untuk penilaian individu waktunya 10 menit. Pak Guru akan kasih soal, silakan dikerjakan. Kemudian yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Gitu ya. Ya, silakan dikerjakan, ditulis namanya, kemudian waktunya adalah 10 menit. Habis dikumpulkan. Individu tadi sudah selesai semua, sudah dikumpulkan. Sekarang kita masuk ke rangkuman untuk refleksi pembelajaran. Ya, di sini Pak Guru punya 4 pertanyaan. Coba silakan salah satu menjawab. Oke, yang pertama, vektor adalah Fatika, silakan. Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai yang Yang kedua. Cara menulis vektor ada 2. Yang pertama geometris dan aljabar. Geometris itu gambar, kalau aljabar itu penulisan dan. Bagaimana cara menjumlahkan vektor? Ya, yang kedua. Ada 2, yaitu cara geometris terbagi menjadi 2, aturan segitiga dan aturan jajak jenjang. Yang kedua, cara aljabar menjumlah komponen yang terletak. Oke, yang keempat. Bagaimana hasil perkalian skala dengan vektor? hasil perkalian skalar dengan vektor bisa lebih panjang dan juga bisa lebih pendek. Dan dia juga bisa searah dan juga bisa berlawanan arah. Pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda, yaitu persamaan trigonometri. Nanti kita akan tetap menggunakan problem based learning, yaitu seperti tadi kita diskusi kemudian kita presentasi. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Sebelum menutup pembelajaran, silakan salah satu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir